Halo sobat semua, jumpa lagi bersama e-review. Kali ini kita membahas film bertajuk kisah nyata dari panasnya pertempuran Midway antar kedua negara, Amerika dan Jepang. Inilah Midway. Desember 1937, Tokyo. Di sebuah acara kenegaraan dalam rangka mempererat perdamaian di Samudra Pasifik, perwira Jepang Yamamoto mengundang beberapa mitranya termasuk perwira intelijen Amerika, Layton. Yang di masa itu, Jepang sangatlah berambisi memperluas wilayahnya. Yang tentu saja, ambisi tersebut tidak akan berjalan mulus tanpa adanya pasokan minyak dari Amerika. Oleh sebab itu, dalam percakapan empat mata, Layton diperingatkan perwira Yamamoto if that supply is threatened, bahwa jika nanti pasokan minyaknya terganggu, maka Jepang akan segera mengambil tindakan tegas. Nobody wants a war. Beralih ke Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii, tepatnya 7 Desember 1941, di mana sampai saat ini posisi Amerika masih tetap netral dalam Perang Dunia Kedua. Sampai saat Angkatan Laut Jepang mendadak menyerang armada Pasifik Angkatan Laut Amerika. Serangan ini dimulai pukul 7.30 pagi oleh ratusan pesawat Jepang dan menghancurkan 8 armada kapal tempur serta banyak kapal kecil lainnya. Setidaknya 2.400 korban meninggal dan ribuan lainnya luka-luka. Dan karena sebab inilah yang memicu Amerika memasuki Perang Dunia Kedua. I'll meet you outside. Perwira Layton yang diberitahu langsung menuju TKP dan didapatinya kobaran api menghanguskan seluruh kapal di dermaga. Tak hanya itu, target juga menyasar ke tempat-tempat penting lainnya dan warga setempat. Inilah armada kapal induk Amerika Enterprise yang dikomandoi Laksamana Halsey. Ia menduga serangan mendadak tersebut berasal dari arah utara. Kemudian memerintahkan Letnan Base dan Air Group untuk membalas dengan menyerang kapal induk Jepang. Namun sayangnya, di sini Letnan Base tidak menemukan apapun. Not even a goddamn whale. Your first assignment. We need to throw a punch so the Japanese know what it feels like to be hit, to attack the Marshall Islands. But I need to know that they're not walking into a trap. Beberapa bulan setelah serangan Pearl Harbor, tepatnya 1 Februari 1942, Amerika melancarkan serangan pertamanya pada Kepulauan Marshall di Jepang. Letnan Base menemukan pangkalan udara di Pulau Tarawa yang setidaknya berisi 30 pesawat tempur siap take off yang jika dibiarkan akan menyerang armada Enterprise. Dengan aksi menukikan pesawat, Letnan hendak melumpuhkannya dan menjatuhkan bom di sasaran. Usai mengenai target, 2 pesawat tempur Jepang memburu Letnan Base. Sementara Murai sebagai kopilot berusaha melumpuhkan mereka dan berhasil mengenai 1 dari 2 penyerangnya. Tak ingin mengambil resiko, Base memutuskan untuk menghindari serangan dengan bersembunyi di balik awan, kemudian melarikan diri. Kembali ke armada Enterprise. Twin engine bombers, 5 o'clock. Beberapa bomber mesin ganda Jepang menemukan Enterprise dan menghujaninya dengan bom. Beruntung Enterprise mampu mengelak. Hingga 1 pesawat bomber yang telah tertembak hendak melakukan aksi kamikaze atau bunuh diri dengan menghantamkan pesawatnya pada Enterprise.
Gedo yang menyadari hal ini segera memasuki pesawat dan menghajarnya. April 1942, Amerika melancarkan serangan keduanya dengan Operasi Doolittle Raid dipimpin oleh Lieutenant James Doolittle dengan 16 pesawat bomber yang menargetkan sasaran militer di Tokyo menuju ibu kota Jepang. Serangan ini setidaknya menewaskan 50 korban jiwa dan melukai 400 orang termasuk warga sipil. 陛下、防空壕へお連れします。 Let's get out of here. Kemudian Letkol melanjutkan ke arah barat untuk mendarat di China. Dari 80 awak pesawat, 77 selamat dari misi, 8 pilot tertangkap dan 3 diantaranya dieksekusi. Kembali ke Jepang, sebagai balasan dari pemboman di Tokyo, Yamamoto mempersiapkan serangan besar menginvasi Kepulauan Midway. Maka dibuatlah skenario perintah penyerangan ke Laut Coral untuk mengalihkan perhatian Amerika agar bisa menyembunyikan target utamanya, Midway. Dan dibuatlah Operasi Kedobutai yang merupakan gabungan dari 4 armada kapal induk. Usai membombardir Tokyo, Lieutenant James Doolittle terjatuh di China yang masih daerah jajahan Jepang. Di sini, ia disambut gembira oleh penduduk China dan para gerilya, kemudian membantunya untuk pulang ke Amerika. You bombed Japan? I sure did. Always. No match. Di tengah perjalanan bersama para pengungsi, dikejutkan dengan serangan pesawat Jepang yang telah sengaja mengincar warga sipil sebagai pelampiasan kemarahan mereka atas penyerangan di Tokyo. What's their target? People are talking. And we just made it worse. Washington meminta Panglima Nimitz untuk mengirim Enterprise menuju Laut Coral. Namun perwira intelijen Lieutenant berusaha mencegah dan meyakinkan Nimitz bahwa target utama Jepang bukan Laut Coral, melainkan Midway. We believe it's Midway. When? In a few weeks. Untuk memastikannya, Nimitz menemui tim kriptolog Lieutenant Haipo yang telah membongkar sendi Angkatan Laut Jepang hingga ia dapat memastikan kapan dan di mana serta jumlah kekuatan pihak Jepang berikut strategi yang mereka gunakan. Maka jelaslah 2 kekuatan panglima perang yang akan bertarung di Samudra Pasifik antar 4 armada kapal induk Jepang melawan 3 armada kapal induk dan 1 pangkalan udara Amerika. Maka dari itu, Nimitz menarik mundur kapal induk Hornet dan Enterprise kembali ke Pearl Harbor untuk mempersiapkan penyergapan armada Jepang. Dan pada tanggal 4 Juni, Jepang memulai serangan udaranya ke Midway dengan ratusan pesawat hingga mengakibatkan kerusakan cukup parah. Setelah mendapatkan berita penyerangan, Nimitz yang telah mempersiapkan rencananya memerintahkan Angkatan Udara Midway menyerang kapal induk Jepang. Meski akhirnya pesawat Amerika dari pangkalan Midway ini dengan mudahnya di menit pertama puluhan pesawat jatuh tertembak. Sedangkan pesawat bomber ini pun tak mampu mengenai satupun sasaran kapal induk. Meski begitu, beberapa pesawat yang tertembak nampak nekat menabrakkan pesawatnya ke target. Tak ingin diserang berkelanjutan, Laksamana Nagumo segera memerintahkan sisa pesawatnya untuk meratakan pangkalan udara Midway. Meski hal ini membuat kapal induknya menjadi rentan saat diserang. Kapal selam Amerika juga telah disiagakan di medan pertempuran, menyelinap memasuki barisan pertahanan Jepang dan meluncurkan torpedonya ke kapal induk. Namun keberadaannya diketahui kapal penghancur Jepang.
yang kemudian menghajarnya tepat saat kapal selam menembakkan torpedonya ke kapal induk. Sasaran meleset kemudian dibalas oleh kapal penghancur Arashi. Di saat yang sama, skuadron torpedo 6 dari armada Enterprise datang menyerang. Namun dengan mudahnya, semua pesawat dijatuhkan sebelum menyentuh kapal induk. Beberapa menit kemudian disusul oleh skuadron torpedo 8 dari armada Hornet yang juga menemui nasib sama, semua gagal menyentuh target. Sementara Nagumo dibuat pusing 7 keliling atas serangan bertubi-tubi, sedangkan para kru masih sibuk dalam pergantian senjata yang membuat kapal ini bagaikan tong musiu yang siap meledak kapanpun diserang. Di saat yang tepat, Letnan Base dalam tim Bomber 6 dari armada Enterprise bergabung dalam pertempuran, mengincar target dengan strategi menukiknya. Sementara Komandan Klasky memisahkan diri dari barisan untuk menghajar kapal induk Kaga, dan dimulailah bagian serunya film ini. Serangan menukik terbukti lebih efektif menghindari rentetan peluru. Meski akhirnya Komandan Klasky gagal mengenai target. Tapi kemudian timnya berhasil mendaratkan bom mengenai sasaran. Di sisi lain, kapal induk Soryu pun terbakar. Disusul kemudian Letnan Base mengincar kapal induk Akagi. Dua timnya tak berhasil mengenai Akagi hingga tiba gilirannya beraksi. Setelah sukses menghancurkan ketiga kapal induk, Kaga, Soryu, dan Akagi, maka masuklah mereka dalam daftar buruan paling dicari. Gaido dikejar 2 pesawat Jepang dan berhasil menjatuhkan salah satunya. Namun keberuntungannya berakhir sampai di sini setelah pesawat Jepang mengenai sayap kirinya dan terjatuh. Sementara Komandan Klasky yang juga diburu berhasil melarikan diri. Namun ia harus membayar keberuntungannya dengan tertembak di lengan kirinya. Usai kembali ke Enterprise, 2 jagoan ini menemui atasannya, Laksamana Raimon. McCluskey, you've been shot. I can fly, sir. The hell you can. Get your ass down to sickbay. Komandan Klasky yang tertembak diistirahatkan. Put the pilots you trust in any plane that can fly. Sementara Letnan Base melanjutkan pertempuran final menyerang Hiryu, armada kapal induk terakhir Jepang. But we gotta go back and hit the last carrier. See if I can find more men.
Singkat cerita, menjelang sore Letnan Base menemukan Hiryu. Serangan masif gabungan dari armada Enterprise, termasuk sisa 10 pesawat dari Yorktown, tak terbendung oleh 12 pesawat Jepang. Hingga akhirnya, Letnan Base berhasil menjatuhkan bom tepat di lambung Hiryu, meski harus mengorbankan beberapa pesawatnya.